Lanjut spoiler sebelumnya, setelah Xuanji membawa Dai Yueheng pergi, Duke Harimau Putih mengungkapkan ekspresi lembut di wajahnya. Dai Hao berteriak memberi perintah kepada pengawal pribadinya agar menahan serangan Kekaisaran Ryue sehingga Legiun Jiwa Pertama Kekaisaran Star Luo dapat melarikan diri. Salah seorang bawahan Dai Hao mengatakan agar Dai Hao juga ikut mundur dengan Legiun Master Jiwa Pertama. Melihat kesetiaan bawahannya, Dai Hao lalu mengatakan bahwa Kekaisaran Ryue tidak akan membiarkannya pergi. Dai Hao rela berkorban menjadi umpan sehingga Legiun Master Jiwa Pertama yang dipimpin Xuanji bisa melarikan diri. Dai Hao lalu bertanya kepada seluruh pasukannya apakah mereka semua rela mati bersamanya. Para pasukan Harimau Putih berseru mengatakan bahwa mereka siap mengorbankan hidup mereka bersama Dai Hao. Air mata Dai Hao akhirnya mengalir saat dia melihat kesetiaan pasukannya. Dai Hao bergumam mengatakan, "Jika ada kehidupan berikutnya, saya bersedia menjadi saudara kalian semua." Setelah selesai berbicara, Dai Hao menatap ke arah insinyur jiwa Kekaisaran Ryue. 9 cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya membawa aura yang sangat liar ketika dia bersiap bertarung habis-habisan. Ye Yulin yang merasakan gejolak kekuatan dari Dai Hao lalu memperingatkan pasukannya untuk segera bersiap membunuh Dai Hao. Selama Duke Harimau Putih mati, semua pertahanan di sisi barat Kekaisaran Star Luo akan mudah ditaklukkan. Tepat ketika pertempuran habis-habisan hampir meledak, aura aneh tiba-tiba memenuhi seluruh area. Sebuah suara tiba-tiba terdengar yang hanya bisa didengar oleh Dai Hao. Ketika Dai Hao mendengar suara ini, Dai Hao langsung mengungkapkan ekspresi senang di matanya. Dai Hao lalu membawa pasukannya melarikan diri dari kepungan insinyur jiwa Kekaisaran Ryue. Dia terbang ke arah utara dengan kecepatan penuh. Dai Hao memperlebar jarak antara dirinya dan pengawalnya. Dia tahu bahwa dia adalah target terpenting bagi Kekaisaran Ryue. Jika pasukannya terus berada di sisinya, maka seluruh pasukannya akan terbunuh. Oleh karena itu Dai Hao memutuskan untuk berpisah dengan pasukannya. Sementara pasukan Kekaisaran Star Luo melarikan diri, sesuatu yang aneh sekali lagi terjadi. Mata vertikal muncul di langit dan sebuah suara misterius terdengar di telinga pasukan Kekaisaran Ryue. Suara itu mengatakan, "Saya berasal dari Gereja Roh Kudus dan ditugaskan oleh pemimpin untuk membantu kalian semua. Saya akan menggunakan teknik rahasia untuk membekukan semua pasukan Kekaisaran Star Luo sehingga kalian dapat menghancurkan mereka dengan mudah." Kemunculan suara ini membuat seolah-olah Ye Yulin serta semua insinyur jiwa Kekaisaran Ryue terkena ilusi dan tidak bisa bergerak. Meskipun mereka berada dalam formasi pertahanan yang dibentuk oleh ratusan insinyur jiwa, namun orang dengan suara misterius itu masih dapat mengirimkan niat spiritualnya. Diketahui bahwa suara sebelumnya berasal dari Yu Hao. Yu Hao menggunakan teknik ilusi untuk memanipulasi pandangan Ye Yulin serta insinyur jiwa Kekaisaran Ryue. Meskipun para prajurit Kekaisaran Star Luo telah lama melarikan diri, namun di pandangan Ye Yulin, Dai Hao beserta pasukannya masih berada tepat di bawah kepungan mereka. Jadi intinya Yu Hao menggunakan ilusinya yang dapat memanipulasi pandangan musuh sehingga mereka tidak menyadari bahwa Dai Hao dan pasukannya telah melarikan diri. Ketika cahaya dari mata vertikal menelan seluruh pasukan Kekaisaran Star Luo, Ye Yulin langsung memerintahkan untuk melancarkan serangan habis-habisan. Ketika Ye Yulin merasa bahwa dia telah membunuh seluruh pasukan Duke Harimau Putih, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pasalnya mata vertikal itu tiba-tiba muncul di waktu yang sangat aneh. Terlebih lagi jika orang itu memang dikirim oleh Yang Mulia, mengapa dia tidak menunjukkan dirinya? Ye Yulin memerintahkan pasukannya untuk berhenti menyerang kemudian menyuruh mereka mengaktifkan sebuah penghalang jiwa. Ketika pelindung jiwa ini diaktifkan, ekspresi Ye Yulin tiba-tiba berubah ketika melihat bahwa apa yang ada di hadapannya hanyalah ilusi. Tidak ada satupun mayat pasukan Kekaisaran Star Luo di hadapan mereka. Mereka menghilang entah kemana dan hanya menyisihkan bekas serangan sebelumnya. Ye Yulin dengan cepat mengaktifkan alat jiwa terbangnya dan memerintahkan pasukannya untuk segera mengejar pasukan Duke Harimau Putih. Kembali ke sisi Dai Hao, suara itu terdengar sekali lagi memerintahkan Dai Hao memasuki sebuah pintu hitam. Saat Dai Hao masuk di dalamnya, ia tidak diperbolehkan bertindak sembarangan apapun yang ia lihat di dalamnya. Ini satu-satunya kesempatan bagi Dai Hao untuk bertahan hidup. Dai Hao tertegun sebelum terkejut menemukan bahwa ada 12 pintu hitam pekat telah muncul di belakangnya. Setiap pintu memiliki lebar sekitar 3 meter dan tinggi 10 meter serta mengeluarkan perasaan yang sangat misterius. Pola iblis luar biasa di sekitar pintu-pintu ini mengungkapkan aura menyeramkan. Dai Hao tanpa ragu memberikan perintah kepada bawahannya untuk segera memasuki pintu hitam tersebut. Dai Hao sendiri tidak langsung memasuki pintu hitam tersebut.
Sebaliknya ia terbang ke langit dan memperhatikan pasukannya satu demi satu memasuki pintu hitam, sembari menjaga pasukannya jika ada serangan dari Kekaisaran Ryue. Sosok berjubah hitam mengambang tidak jauh dari Dai Hao. Sosok berjubah hitam ini tidak lain adalah Yu Hao yang sebelumnya telah membantu pasukan Macan Putih melarikan diri. Pria berjubah hitam itu bertanya mengapa Dai Hao belum pergi. Dai Hao menjawab dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan pasukannya. Bahkan jika mereka harus mundur, Dai Hao akan menjadi orang terakhir yang akan melarikan diri. Mendengar jawaban Dai Ha, pria misterius itu mengatakan, "Tidakkah menurutmu itu sangat bodoh? Kamu hanya dapat melindungi hidup warga Kekaisaran Star Luo jika kamu masih hidup." Mendengar perkataan pria misterius tersebut, Dai Hao tertawa bebas sembari mengatakan, "Tentu saja aku tahu betapa bodohnya itu, namun inilah yang dipercayai Macan Putih. Bahkan jika saya bodoh, saya harus tetap setia pada kepercayaan ini. Saya memiliki keturunan, jadi bagaimana jika saya mati?" Setelah selesai berbicara, Dai Hao lalu berterima kasih karena telah membantunya melarikan diri. Pria misterius terdiam beberapa saat sebelum mengatakan, "Jika kamu benar-benar berniat menjadi orang yang terakhir melarikan diri, maka aku akan menemanimu." Pria misterius itu lalu memerintahkan Dai Hao untuk segera bersiap karena pasukan Kekaisaran Ryue telah menyusul mereka. Pria misterius melayang di udara dan mata vertikal muncul menghalangi pandangan pasukan Kekaisaran Ryue. Ye Yuli berteriak memerintah untuk segera menghancurkan mata vertikal tersebut. Namun ketika serangan dari insinyur jiwa Kekaisaran Ryue hendak mengenai mata vertikal itu, mata vertikal tiba-tiba menghilang menghindari serangan insinyur jiwa Kekaisaran Ryue. Ketika serangan insinyur jiwa Kekaisaran Ryue melewatinya, mata vertikal diam-diam muncul kembali. Saat mata vertikal kembali muncul, segalanya menjadi buram di depan Starsky Douluo. Ye Yulin kemudian memerintahkan untuk meledakkan seluruh wilayah di depannya. Di bawah perintah Ye Yulin, semua insinyur jiwa mulai mengubah sinar jiwa mereka menjadi meriam jiwa. Sebuah cangkang peledak dengan cepat memenuhi udara. Ledakan luar biasa membuat badai energi mulai terdistorsi. Namun sebelum ledakan terjadi, Huo Yuhao sudah melarikan diri. Dengan kemampuan Yuhao saat ini, tidak mungkin baginya untuk menangani serangan seperti itu. Ketika ledakan terjadi, 7 insinyur jiwa Kekaisaran Ryue menuju ke arah yang berbeda saat mengejar pengawal Duke Harimau Putih yang melarikan diri memasuki pintu hitam. Meskipun mereka tidak tahu pintu apa itu, namun mereka secara kasar bisa menebak bahwa pengejaran mereka akan gagal ketika pengawal Duke Harimau Putih memasuki pintu hitam tersebut. Dai Hao merilis teknik jiwa ketiga dan keempatnya. Transformasi Vajra Macan Putih membawa aura yang mendominasi dengan niat membunuh memblokir insinyur jiwa yang mengejar pengawalnya. Di antara ketujuh insinyur jiwa ini, 3 dari mereka adalah insinyur jiwa kelas 9 termasuk Ye Yulin, sementara sisanya adalah insinyur jiwa kelas 8, bahkan jika Dai Hao tidak bisa mengalahkan mereka semua, namun kekuatan absolutnya masih dapat menahan serangan gabungan dari ketujuh insinyur jiwa kelas tinggi ini. Baku hantam pun dimulai. Ye Yulin mulai mengisi kedua jarum surgawinya dengan kekuatan jiwanya. Sementara Ye Yulin mempersiapkan serangan jarum surgawinya, Yu Hao menggunakan teknik imitasinya untuk diam-diam mengikuti Ye Yulin dari belakang. Sementara Ye Yulin mempersiapkan serangan jarum surgawinya, 2 insinyur jiwa kelas 9 lainnya dan 4 insinyur jiwa kelas 8 secara bersamaan menyerang Dai Hao. Mata Dai Hao bersinar saat dia menyaksikan serangan yang datang ke arahnya. Ia melepaskan keterampilan jiwa ketujuhnya yakni tubuh sejati Macan Putih. Saat Dai Hao akan mempertaruhkan hidupnya, sesuatu yang aneh terjadi. Harimau putih tiba-tiba menghilang di udara dan 2 sosok muncul di belakang Ye Yulin. Salah satunya adalah Dai Hao yang sudah dalam bentuk macan putih, sementara sosok lainnya adalah Huo Yuhao yang masih mengenakan pakaian hitam. Sedikit penjelasan bahwa mengapa Dai Hao bisa tiba-tiba muncul di belakang Ye Yuli ialah karena Yu Hao yang telah menteleportasinya. Sebelumnya Yu Hao menggunakan keterampilan jiwa unik yang memungkinkannya meniru segala jenis keterampilan jiwa. Teknik yang barusan Yu Hao gunakan adalah teknik duplikasi dari keterampilan teleportasi dunia bawah milik Susanshi. Huo Yuhao menggunakan shock spiritualnya, namun ketika shock spiritual hendak mengenai Ye Yulin, alat jiwa ikat kepala Ye Yulin tiba-tiba bersinar mencegah Ye Yulin terluka oleh shock spiritual Yu Hao. Sementara Ye Yulin memblokir serangan Yu Hao, Dai Hao merilis keterampilan jiwa keenamnya yang disebut pembasmian harimau putih. Dai Hao sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung melancarkan serangan habis-habisan. Ketika serangan Dai Hao mendarat di tubuh Ye Yulin dengan sigap mengaktifkan alat jiwa kelas 9 yang juga merupakan alat jiwa pertahanan terkuatnya.
ketika serangan habis-habisan Duke Macan Putih bertabrakan dengan Starsky Barrier milik Ye Yulin. Ye Yulin memanfaatkan momentum untuk memperlebar jarak antara dirinya dengan Huo Yuhao serta Dai Hao. Mata takdir terbuka dan lingkaran cahaya aneh langsung mendarat di tubuh Starsky Douluo. Ketika cincin jiwa keenam dari mata roh bersinar, Ye Yulin merasakan pusing di kepalanya. Ikat kepala yang telah dia ciptakan khusus untuk melawan serangan tipe spiritual sama sekali tidak bisa bereaksi di bawah serangan reaving spiritual Yuhao. Bahkan salah satu dari 3 permata ikat kepala Ye Yulin hancur. Perasaan krisis yang tak terlukiskan membuat ekspresi Ye Yulin seketika pucat sebelum pada akhirnya tubuhnya terjatuh ke tanah. Yuhao tidak berhenti menyerang. Setelah ia melepaskan reaving spiritualnya, serangan susulan dari shock spiritual langsung menghantam Ye Yulin mengakibatkan 2 permata yang tersisa di ikat kepala Ye Yulin langsung meledak dan darah mengalir dari kepalanya. Dai Hao ingin mengejar Ye Yulin tapi dihentikan oleh Huo Yuhao. Yuhao memerintah agar mereka sebaiknya mengendalikan jarum surgawi Sun Moon yang sebelumnya telah diisi oleh Starsky Douluo. Setelah sepenuhnya mendapatkan kontrol atas jarum surgawi, Yuhao berteriak mengatakan, "Ye Yulin, sekarang kamu dapat merasakan kekuatan jarum surgawi Sun Moon-mu." Melihat Yuhao serta Dai Hao akan menggunakan jarum surgawi ke arahnya, ekspresi suram melintas di wajah Ye Yulin dan sebuah barrier kelas 7 dengan cepat diaktifkan. Ye Yulin jelas mengerti betapa menakutkannya serangan jarum surgawinya. Namun ketika serangan jarum surgawi dilepaskan, serangan itu sama sekali tidak diarahkan ke Ye Yulin. Sebaliknya itu ditujukan pada 2 insinyur jiwa kelas 9 lainnya. Kedua insinyur jiwa kelas 9 ini dengan cepat menggunakan alat jiwa defensif terkuat mereka untuk memblokir serangan jarum surgawi. Setelah melepaskan serangan tersebut, Yuhao menggunakan teknik imitasinya untuk menyembunyikan keberadaannya dan dengan cepat memerintahkan Dai Hao agar segera melarikan diri. Singkatnya Yuhao dan Dai Hao akhirnya berhasil melarikan diri dari kepungan insinyur jiwa Kekaisaran Ryue. Dai Hao meletakkan jarum surgawi Sun Moon-nya di alat jiwanya tipe penyimpanan dan dengan tulus berterima kasih kepada Yuhao yang telah berulang kali menyelamatkannya. Huo Yuhao melirik Dai Hao dengan tatapan rumit di matanya. Yuhao berbicara mengatakan, "Aku hanya akan bersamamu sampai di sini. Pengawal macan putih telah dikirim ke dimensi lain. Saya akan melepaskan mereka sekarang." Ketika dia berbicara, Huo Yuhao membacakan beberapa mantra dan sebuah pintu hitam terbuka. Pengawal Duke Harimau Putih satu persatu berjalan keluar dari pintu spektral. Setelah semua pengawal Duke Harimau Putih keluar dari pintu spektral, Dai Hao berbicara mengatakan, "Bisakah kamu membiarkan kami melihat penampilanmu yang sebenarnya? Anda telah menyelamatkan kami 2 kali, saya harus membayar 2 bantuan ini. Di masa depan, saya akan membantu memenuhi setiap permintaan Anda selama itu tidak bertentangan dengan prinsipku." Huo Yuhao sedikit terpana mendengar perkataan Dai Hao. Huo Yuhao menjawab mengatakan, "Baiklah, ingat apa yang Anda katakan hari ini, sedangkan untuk penampilan saya tidak akan mengungkapkannya. Anda akan melihatnya suatu hari nanti." Dai Hao sama-samar dapat merasakan keakraban dari suara Yuhao. Sementara Dai Hao memikirkan sesuatu, Huo Yuhao memerintahkan Dai Hao agar segera bergegas pergi dari tempat ini. Mengingat kemampuan insinyur jiwa Kekaisaran Ryue, posisi mereka akan dapat ditemukan jika tidak segera pergi dari sini. Setelah selesai berbicara, Huo Yuhao langsung pergi meninggalkan mereka. Semua pengawal macan putih berlutut saat mereka menyaksikan Yuhao pergi. Setelah Yuhao terbang ke titik di mana Duke Harimau Putih dan yang lainnya tidak bisa melihatnya lagi, tubuh Yuhao bergetar dan meludahkan seteguk darah segar. Wajahnya sangat pucat dan ada pandangan hilang di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri mengatakan, "Mengapa saya mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya? Bukankah aku seharusnya membencinya? Namun saya merasa sangat lega setelah menyelamatkannya." Singkat cerita, matahari perlahan terbit dari timur. Kekaisaran Starluo tidak dalam kondisi yang baik. Pertahanan perbatasan mereka telah runtuh dan berita tentang serangan dadakan Kekaisaran Ryue dengan cepat mengemparkan seluruh benua. Keluarga Kekaisaran Starluo kemudian meminta bantuan pertahanan dari Kekaisaran Dowling serta Kekaisaran Jiwa Surgawi untuk mencegah serangan susulan dari Kekaisaran Ryue. Tidak ada yang menduga Kekaisaran Ryue akan bergerak begitu cepat. Selain itu, Kekaisaran Ryue bahkan jauh lebih menakutkan dari yang mereka duga. Pengaruh alat jiwa pada perang telah melampaui harapan semua orang. Setelah mengetahui bahwa Kekaisaran Ryu telah menyerang Kekaisaran Starluo,
Kekaisaran Jiwa Surgawi mengerahkan Sekte Tubuh untuk memimpin sekelompok master jiwa kuat meluncurkan serangan kejutan, namun mereka dicegat oleh Gereja Roh Kudus. Di sisi lain, di perbatasan barat Kekaisaran Star Luo, militer Kekaisaran Ryu telah masuk ke wilayah Kekaisaran Star Luo dan mengambil kendali atas benteng pertahanan miliki tentara lapangan pasukan barat Kekaisaran Star Luo.